Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Sekarang sudah sampai pada fasal atau bab yang ke-14, menerangkan tentang sebab-sebab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amina. Qala faslun utawi kila fasal asbabut tayammumi utawi piro-piro sebab tayamum iku salah satun ana telu. Jadi sebab seseorang boleh melakukan tayamum, tidak berwudu dengan air, tidak mandi junub dengan air, itu penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama, faktul ma'i suwiji iku ora onone banyu. Ketiadaan air, dicari-cari nggak ada, maka seseorang boleh mengganti wudunya, mengganti mandi wajibnya dengan bertayamum. Kemudian yang kedua, wal maradu lan loro. Yang kedua sakit, yang kalau diperkirakan menurut ahli medis, dokter lah, itu bisa menambah sakitnya atau bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau sakitnya itu tidak sampai membahayakan, itu tetap tidak boleh tayamum, tetap harus dengan berwudu apabila sakitnya sakit ringan atau tidak membahayakan menurut pakar-pakar medis. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu liat syihayawanin krono ngelai krono ngorongi hewan muhtaramin kang den hormati. Yang ketiga adalah ada air, orangnya juga nggak sakit, tapi jumlah airnya terbatas. Dan jumlah air yang terbatas itu hanya cukup untuk minum, agar binatang-binatang yang dihormati itu bisa minum atau tidak mati kehausan. Ini kalau kondisi seperti ini, maka boleh untuk airnya itu untuk minum saja, sedangkan bersuci cukup menggunakan debu atau bertayamum. Sekarang pertanyaannya, apa saja hewan atau makhluk yang dihormati dan apa saja makhluk yang tidak dihormati sehingga tidak wajib dikasih minum, lebih baik untuk berwudu saja? Itu apa saja? Diterangkan di sini, ghairul muhtarami utawi makhluk utawi hewan kang ora den hormati iku sittatun ana 6. Makhluk yang tidak terhormat sehingga tidak wajib untuk menyediakan air, seandainya airnya terbatas hanya untuk berwudu, itu ada 6 macam. Semoga kita tidak tergolong dari 6 macam ini. Yang pertama, makhluk yang tidak terhormat adalah tarikus sholah, wong kang tinggal sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk dalam tanda kutip hewan yang ghairu muhtaram, yang nggak terhormat. Yang kedua, wazanil muhsanu lan wong kang zina muhson. Zina muhson yaitu orang yang melakukan zina padahal dia sudah pernah nikah, itu namanya zina muhson. Orang yang melakukan perzinaan padahal dia sudah pernah melakukan pernikahan secara agama, pernikahan yang sah, atau bahasa sekarang itu biasa disebut dengan orang yang berselingkuh atau orang yang suka jajan ke tempat-tempat prostitusi. Itu termasuk hewan yang tidak terhormat menurut syariat, menurut fikih. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, hewan yang tidak terhormat juga adalah wal murtadu lan wong kang murtad, wong kang metu sanging Islam. Orang yang keluar dari agama Islam itu termasuk hewan yang tidak terhormat. Sehingga ketika air terbatas, itu lebih baik buat wudu, jangan kasihkan ke dia. Kemudian yang keempat, wal kafirulan wong kafir al harbiyu kang bangsa perang. Kafir yang memusuhi umat Islam. Ada kafir dhimmi yang mau bersahabat, mau bermuamalah dengan umat Islam, namanya kafir dhimmi, boleh, nggak apa-apa kita bantu mereka. Tapi kalau kafir harbi, sudah kafir, musuhi sama umat Islam, inginnya meneror umat Islam, itu termasuk hewan yang tidak terhormat. Kemudian berikutnya, wal kalbul akuru, wal kalbulan asu al akuru kang galak. Kemudian anjing yang galak, yang suka menggonggong-gonggong, suka menggigit, menyebarkan virus rabies, bakteri rabies itu, yang seperti itu termasuk hewan yang sunnah untuk dibunuh itu. Tapi kalau anjing biasa, anjing piaraan, saudara-saudara kita non muslim,
itu tidak termasuk hewan ghairu muhtaram, bukan hewan yang tidak dihormati. Kemudian yang terakhir yang keenam, wal khinziru lan celeng. Babi hutan itu termasuk hewan yang tidak terhormat. Nah, selain 6 hewan yang tidak terhormat ini, apabila airnya terbatas, itu lebih baik kasihkan mereka. Kita bersuci, berwudu, mandi cukup dengan menggunakan debu atau dengan istilah fikih namanya tayamum. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.